Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ramadan dari Poltekkes Kesehatan Jember, Prodi D3 Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karbohidrat untuk memenuhi tugas dari pelajaran kimia. Yang pertama, definisi. Karbohidrat adalah senyawa organik yang tersusun dari unsur karbon C, hidrogen H, dan oksigen O dengan rumus CX H2OY. Merupakan sumber energi utama bagi tubuh dan digunakan untuk aktivitas sel. Berperan sebagai penyimpan energi, bahan struktur, misalnya selulosa, dan pengatur metabolisme. Jenis karbon. Jenis karbohidrat itu ada dua. Yang pertama itu ada yang paling sederhana dan yang kompleks. Yang sederhana itu monosakarida dan disakarida, sedangkan yang kompleks itu polisakarida. Jenis karbohidrat. Monosakarida, bentuk karbohidrat paling sederhana yang tidak dapat dihidrolisis menjadi gula yang lebih kecil lagi. Fungsinya sebagai pembangun karbohidrat yang lebih besar, menghasilkan energi dengan cepat dan mudah diserap oleh tubuh. Rumus umumnya CH2ON. Ini menunjukkan perbandingan atom karbon C, hidrogen H, dan oksigen O yang sama seperti dalam air. 1:2 atau 1 itu dalam kurung N memiliki jumlah atom karbon dan nilai N minimal adalah 3. Jenis karbohidrat yang pertama yaitu monosakarida. Klasifikasi monosakarida berdasarkan gugus fungsinya, yaitu yang pertama aldosa memiliki gugus fungsi aldehid. Contoh glukosanya seperti slide gambar di samping, yaitu gugus aldehid. Aldehosa glukosa itu terdapat gugus C, rangkap O, dan H seperti dalam lingkaran warna biru. Dan kemudian ketosa memiliki gugus fungsi keton. Contohnya fruktosa, yaitu gugus keton sendiri itu C, rangkap O. Seperti contohnya ketoheksosa fruktosa ini. Jenis karbohidrat monosakarida. Klasifikasi monosakarida berdasarkan jumlah atom C, triosa, aldosanya gliserosa, ketosanya dihidroksiaseton, tetrosa C4H8O4, kemudian pentosa C5H10O5, dan heksosa C6H12O6. Jenis karbohidrat, yaitu yang kedua ada disakarida. Karbohidrat yang terbentuk dari dua monosakarida. Fungsinya sebagai sumber energi instan bagi tubuh karena dapat dengan cepat dipecah menjadi gula sederhana monosakarida dan diserap menjadi prekursor untuk glikoprotein yang mendukung sistem kekebalan tubuh dan menyediakan energi bagi sel-sel tubuh dalam industri makanan dan digunakan sebagai pemanis dan pengawet. Jenis karbohidrat yang kedua yaitu disakarida. Rumus umum karbohidrat disakarida adalah C12H22O11. Rumus ini merupakan hasil dari penggabungan dua unit monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik melalui reaksi dehidrasi, di mana satu molekul air H2O dilepaskan dari dua molekul monosakarida yang lebih kecil. Perbandingan rumus ketika dua monosakarida C6H12O6 bergabung, rumus menjadi C12H24O12, lalu dikurangi satu molekul air H2O sehingga menjadi C12H22O11. Sebagai contohnya di sini ada struktur glycosidic bond. Strukturnya seperti ini. Kemudian ini ada laktosa. Laktosa itu adalah gabungan
dari glukosa dan galaktosa. Sedangkan yang glycosidic bond yaitu gabungan dari glukosa dan fruktosa. Sedangkan yang maltosa glukosa dan glukosa. Jenis karbohidrat. Yang ketiga yaitu polisakarida. Karbohidrat kompleks yang tersusun dari banyak unit gula sederhana monosakarida yang saling terhubung melalui ikatan glikosidik. Fungsinya sebagai cadangan energi seperti pati pada tumbuhan dan glikogen pada hewan. Komponen struktur seperti selulosa pada dinding sel tumbuhan dan berperan dalam interaksi seluler dan sistem kekebalan tubuh. Rumus umum karbohidrat polisakarida adalah C6H10O5N. N memiliki jumlah unit monosakarida yang berulang dalam rantai yang bisa sangat besar, mulai dari puluhan hingga ribuan. Jenis karbohidrat polisakarida. Polisakarida dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu homopolisakarida yang terdiri dari satu jenis unit monosakarida. Contohnya pati atau amilum terdiri dari amilosa rantai lurus dan amilopektin rantai bercabang. Seperti contohnya amilosa ini terdiri dari rantai lurus, dan sedangkan yang amilopektin ini bercabang. Jadi rantainya bercabang ke atas. Kalau yang amilosa kan lurus ke samping. Kalau yang ini bercabang ke atas. Jenis karbohidrat polisakarida. Homopolisakarida hanya terdiri dari satu jenis unit monosakarida. Contohnya, glikogen memiliki struktur bercabang mirip amilopektin tetapi lebih banyak cabang. Sedangkan selulosa memiliki struktur linear yang tersusun dari beta glukosa. Seperti ini contohnya yang glikogen dan selulosa. Jenis karbohidrat. Polisakarida dibagi menjadi dua jenis utama. Yang kedua, heteropolisakarida tersusun dari dua atau lebih jenis monosakarida yang berbeda. Contohnya, asam hyaluronat terdiri dari unit disakarida yang berulang yang masing unitnya tersusun dari dua jenis monosakarida yang berbeda. Yang pertama asam glukuronat, yang kedua asetil glukosamin. Seperti contohnya rumus kimianya. Kemudian identifikasi karbohidrat. Identifikasi karbohidrat contohnya di sini ada tes molis. Kalau dia berwarna ungu berarti terjadinya reaksi. Kemudian ada tes iodium atau Ki. Kalau misalnya berwarna biru hitam berarti itu ada reaksi. Kemudian ada tes Barford. Setelah 10 menit ada endapan merah, berarti dia termasuk ke disakarida. Kemudian kalau yang setelah 2-3 menit ada endapan merah termasuk monosakarida. Nah, berikut daftar contoh yang tadi. Tes molis yaitu semua karbohidrat monosakarida menghasilkan warna ungu. Kemudian yang tes I2 itu hasil positifnya itu berbentuk pati. Tes Barford hasil positifnya berbentuk gula pereduksi. Dan tes Selivanov hasil positifnya yaitu ketosa. Kemudian tes Benedict yaitu hasil positifnya gula pereduksi. Berikut dari PPT yang saya sampaikan ini mengambil 3 jurnal. Berikut jurnal yang kami ambil. Kemudian ada identifikasi karbohidrat. Menurut jurnal yang pertama yaitu identifikasi kualitatif dan kuantitatif
karbohidrat pada produk yogurt komersial menggunakan 6 sampel yogurt yang berbeda. Metode identifikasi kualitatif. Uji Molis mengidentifikasi karbohidrat secara umum. Regen, asam sulfat pekat, keterangan cincin berwarna ungu kemerahan, hasil sampelnya yaitu A, B, C, dan F. Dari jurnal 3 tersebut, sampelnya tidak dicantumkan contohnya apa, kemudian cuma dicontohin sampel A, B, C, D, sampai F. Pada reaksi uji Molis, glukosa mengalami proses dehidrasi oleh asam sulfat, sehingga kehilangan 3 molekul air dan berubah menjadi hidroksimetil furfural. Identifikasi karbohidrat. Menurut jurnal 1, identifikasi kualitatif dan kuantitatif karbohidrat pada produk yogurt komersial menggunakan 6 sampel yogurt yang berbeda. Kemudian yang kedua itu uji iodin, regennya iodin dan kalium iodida. Keterangannya yaitu reaksinya berubah menjadi biru hitam, hasilnya menjadi positif semua sampel. Kemudian ada uji Benedict. Pada uji Benedict, glukosa mengalami tautomerisasi menjadi bentuk 1-2 enediol, lalu enediol tersebut dapat berubah menjadi fruktosa. Bentuk enediol inilah yang bersifat sebagai reduktif dan mampu memproduksi ion Cu2+ dalam reaksi Benedict menjadi endapan Cu2O berwarna merah bata. Reagen Benedict campuran natrium sitrat, natrium karbonat, dan tembaga sulfat pentahidrat. Keterangannya yaitu hijau, kuning, jingga, atau merah. Hasilnya negatif. Kemudian yang uji yang keempat yaitu menggunakan reagen tembaga asetat dan asam asetat merah di dasar tabung. Yang berpositif yaitu sampel yang F. Pada uji Burford, gugus karbonil bebas dari monosakarida mereduksi ion Cu2 dalam bereaksi Burford menjadi ion Cu yang kemudian mengendap sebagai tembaga oksida Cu2 berwarna merah bata. Identifikasi karbohidrat yang kelima yaitu menggunakan uji Seliwanov, yaitu reagennya resorcinol dan asam klorida. Keterangannya yaitu merah ceri dalam waktu 2-3 menit, yang hasil yang positif yaitu sampel yang E dan F. Pada uji Seliwanov, ketosa seperti fruktosa mengalami dehidrasi oleh HCl pekat sehingga berubah menjadi turunan furfural. Senyawa furfural ini kemudian berkondensasi dengan rasional membentuk kompleks berwarna merah ceri. Kemudian yang ke-6 itu ada uji ozazon. Reagennya yaitu fenilhydrazin dan asam asetat membentuk kristal. Hasil yang positif yaitu semua sampel A, B, C positif glukosa dan fruktosa manosa. Sampel D dan E positif maltosa. Pada reaksi ozazon, gula bereaksi dengan 3 molekul fenilhydrazin. 1 molekul fenilhydrazin membentuk fenilhydrazon pada gugus karbonil, sementara 2 molekul lainnya mengoksidasi gugus CHOH di karbon sebelahnya sehingga bentuk turunan ozazon yang mengendap sebagai kristal kuning berbentuk jarum. Kemudian ada menurut jurnal yang kedua yaitu analisis senyawa kimia pada karbohidrat. Penelitian pada fokus pada uji karbohidrat murni, glukosa, sukrosa, dan amilum. Menggunakan uji Fehling yaitu Fehling A dan Fehling B. Kemudian hasilnya yaitu sampel glukosa berpositif dan berpositif sampel sukrosa. Keterangannya yaitu berwarna endapan merah bata. Seperti ini.
Pada reaksi Fehling gugus aldehid, CH glukosa teroksidasi menjadi COH sehingga atom H pada gugus COA berubah menjadi OH. Akibatnya glukosa berubah menjadi asam glukonat dan ion CO direduksi menjadi endapan merah bata CO2O seperti ini. Dari glukosa ini kemudian menggunakan reaksi 2CO kemudian menjadi asam glukonat plus CO2O yaitu merah bata. Kemudian identifikasi karbohidrat jurnal yang kedua yaitu menggunakan uji mol reaksi pendamaran atau gula sederhana, reagennya NaOH, keterangannya coklat bau khas karamel, hasilnya sampel glukosa, sampel sukrosa. Pada uji mol sukrosa dapat menunjukkan hasil positif ketika mengalami reaksi dengan larutan NaOH melalui mekanisme isomerisasi atau aldolisasi. Reaksi ini menyebabkan perubahan struktur molekul sukrosa di mana gugus karbonil yang semula berbentuk CO mengalami modifikasi menjadi gugus aldehid C rangkap OH. Perubahan ini menghasilkan senyawa baru berupa aldol aldehid serta molekul air sebagai produk sampingan. Terbentuknya gugus aldehid inilah yang kemudian memberikan sifat reduksi sehingga larutan menunjukkan perubahan warna coklat yang menjadi ciri hasil positif pada uji mol. Uji yang ketiga yaitu uji iodium, kemudian reagennya iodin, keterangannya biru kehitaman, ungu, merah, atau coklat. Sampelnya yaitu positif amilum. Berikut uji karbohidrat pada makanan 4 sehat yang sempurna, jurnal yang ketiga, yaitu uji Benedict, reagen Benedict, keterangannya hijau kuning, jingga merah, yaitu hasil positif sampel susu, sampel perasan air buah dan semangka. Sedangkan uji iodin, biru kehitaman ungu, merah coklat, sampel nasi. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dari ketiga jurnal dapat disimpulkan bahwa proses identifikasi karbohidrat dilakukan melalui serangkaian uji kualitatif yang mampu membedakan jenis karbohidrat berdasarkan reaksi warna, pembentukan endapan maupun bentuk kristal yang terbentuk. Selain itu, Ozazone memberikan gambaran lebih detail berdasarkan bentuk kristal Ozazone yang khas untuk masing-masing jenis gula. Secara keseluruhan, identifikasi karbohidrat dapat dilakukan dengan akurat melalui kombinasi uji kimia yang sesuai sehingga mampu memberikan informasi lengkap mengenai jenis karbohidrat yang terkandung dalam sampel serta sifat-sifat kimianya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.